Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk video awal ini saya peruntukan untuk kelas 11 TKJ di SMK Negeri 3 Rejang Lebong. Saya hari ini ingin membuat tutorial mengenai administrasi sistem jaringan, instalasi paket Ubuntu. Nah, perkenalkan, nama saya Yuda Bangun Bastari. Saya salah satu pengajar di jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri 3 Rejang Lebong. Kalau sekarang itu namanya TJKT ya, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Oke, langsung aja. Hari ini saya tuh mau ngajarin pada siswa dan siswi saya bagaimana cara menginstalasi software paket-paket di Linux Ubuntu. Oke, langsung saja ya, kita bedah langsung. Langkah pertama seperti biasa kita harus hidupkan dulu VirtualBox dan server Linux Ubuntu kita seperti biasa. Ini saya clear dulu biar rapi dan bersih. Oke, jadi hari ini tuh saya mau ngasih dua trik ya untuk menginstal software-software tersebut. Jadi software-software ini kita harus terkoneksi ke internet. Kalau internetnya tidak ada, kita tidak akan bisa menginstalnya. Jadi langsung saja untuk siswa dan siswi, jika kalian tidak punya internet di rumah, jangan takut, kalian bisa menggunakan yang namanya WiFi. Kebetulan hari ini saya gunakan kabelan, karena saya nginstalnya di PC. Jadi untuk siswa dan siswi yang mempunyai laptop jangan bingung, langsung aja tethering ke HP-nya masing-masing. Itu ya. Itu ya, salah satunya itu. Jadi syarat pertamanya saya buat di notepad. Syarat pertama koneksikan PC atau laptop kalian ke internet. Bisa gunakan WiFi atau gunakan kabel. Nah, itu intinya terkoneksi aja dulu ke internet. Itu. Yang kedua, selanjutnya langsung aja kita masuk ke VirtualBox kita di Linux Ubuntu server kita. Di sini nama yang saya itu PopCity ya. Ubuntu seperti itu. Oke, langsung. Intinya harus ada internet, baik gunakan WiFi, tethering HP maupun gunakan kabel. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cek dulu ya, ada nggak internetnya. Ping 888. Oke, ini sudah bisa. Selanjutnya kita ping google.com. Oke, sudah bisa. Nah, jika sudah bisa seperti ini, langsung aja kita instalkan paket-paket tersebut. Akan tetapi ketika tidak bisa, solusinya atau troubleshootingnya gampang. Tinggal kalian restart alias reboot. Nah, seperti ini. Jika tidak bisa atau gagal ketika kalian ingin menginstal paketnya, ya di reboot aja. Kalau nggak bisa juga, nanti silakan servernya dimatiin dulu, sudah no. Setelah itu hidupkan lagi, seperti itu. Plus tipsnya internet harus ada. Oke, saya coba yang saya dulu, apt min-get update. Nah, jadi untuk awalnya kita harus apt min-get update agar kita terkoneksi atau terload ke repository Linux Ubuntu-nya. Oke, saya enterkan. Di sini akan mengupdate dan juga meload atau menyambungkan ke repository di archive.ubuntu.com Ubuntu. Nah, itu kurang lebih sampai get 50-an itu seperti itu. Jadi ditunggu aja. Jika yang kalian tuh ketika update-nya sebentar ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting update-nya apt min-get update-nya itu selesai dan berhasil. Nah, ini kita tunggu dulu sebentar. Itu ada waktunya 1 menit. Itu ya, kita tunggu aja.
sampai waktunya selesai. Jadi tips saya itu aja tadi, tipsnya harus ada koneksi internet. Nggak perlu harus pakai kabelan, gunakan tethering HP, pakai wifi juga bisa. Jadi tidak ada kendala untuk kita menginstalasi paket-paket yang akan kita instalkan ini. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu 20.04. Saya instalkan di VirtualBox. Yang kalian misalkan ada yang gunakan VMware atau Promox, silakan, itu juga bisa. Tapi di sini saya masih masih sederhanakan aja, kita gunakan aja VirtualBox. Soalnya free dan mudah digunakan untuk pemula seperti siswa dan siswi di SMK Negeri 3 Rejang Lebong kelas 11. Jadi di sini sedikit ya saya memberitahukan, di sini kita tuh tujuannya akan membuat server internet offline dan server kita sendiri. Server internet offline dan server kebutuhan kita sendiri nanti yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Kalau internet offline untuk khusus di sekolah aja, siswa dan siswi di sekolah aja yang bisa nanti mengaksesnya. Kalau untuk yang server homemade sendiri nanti kita koneksikan agar bisa diakses oleh masyarakat. Oke, ini hampir selesai. Oke, sudah, ini selesai ngupdate-nya. Jadi kalau ada kendala di sini jangan khawatir, silakan reboot aja atau shutdown now, hidupkan kembali, selanjutnya apt-get update. Jika nanti itu ada yang update-nya cepat, hanya sampai get 5 tuh sudah selesai, nggak masalah. Yang penting nanti kita bisa menginstal paket-paket yang berikutnya ini. Ini saya clearkan dulu agar biar lebih bersih. Oke, selanjutnya kita instalkan apt-get install OpenSSH min server. Jadi ini software bernama SSH ya, software SSH, biar kita bisa memonitor dan mengakses server kita ini dari manapun. Plus yang saya sukai dari SSH ini, kita juga nanti bisa sharing file dan mengirim file ke dalam server. Itu aja ya, apt-get install OpenSSH min server. Enterkan saja. Jika ada Y dan N, tekan Y, enter. Ini enggak terlalu lama dan enggak terlalu memakan paket, jadi hanya sedikit sih. OpenSSH ini sambil nunggu kita tuliskan. Yang pertama OpenSSH min server, itu gunakan apt-get install. Nah itu install nah ini ya. Oke, yang awal tadi apt-get update. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya saya clear lagi biar nampak, apt-get install bin 9. Nah ini yang sangat penting, nanti kita akan install juga bin 9, yaitu untuk DNS server. DNS server agar IP-nya nanti bisa diterjemahkan ke dalam sebuah domain, yang tujuannya biar kita mudah untuk mengaksesnya nanti. Nah, ini Y aja. Nah, ini saya copy paste saja. Di sini bin 9. Sedikit ya, kemarin kita sudah belajar perintah dasar Linux, di mana kalian akan sangat-sangat dimudahkan jika kalian sudah belajar perintah dasar Linux untuk menavigasi dan manajemen file di dalam server Linux Ubuntu. Ini sudah selesai, saya clear kembali. Dan yang terakhir kita install apt-get install
Apache 2 ini aja dulu. Saya kopikan lagi ya, ini Apache 2 digunakan untuk menginstalasi web server. Jadi nanti kita bisa nampilin aplikasi web di HTTP atau HTTPS-nya nanti. Jadi kita nanti menyajikan informasi seperti itu. Dan setelah ini selesai nanti kita baru buat studi kasus yang real, yaitu tadi internet offline dan internet offline dan server homemade kita sendiri yang bisa diakses masyarakat luas. Oke, itu aja, sudah gampang banget. Kalau sudah saya berikan kesimpulannya. Kesimpulan pertama, kita tidak perlu khawatir. Jadi untuk mengupdatekan Linux Ubuntu-nya kita bisa gunakan WiFi, kabel LAN atau tethering HP ya, sama aja sama WiFi ini. Bisa gunakan paket data juga. Selanjutnya yang akan diinstalkan tadi tuh, yang pertama kita ngupdate dulu. Selanjutnya yang kedua open SSH agar bisa dimonitor dan bisa sharing file dan masukkan file ke server. Selanjutnya di sini ada bin9 agar nanti bisa IP-nya diterjemahkan ke dalam sebuah domain. Jadi kita nanti panggilnya gampang. Misalkan manggilnya nanti itu popcity.com misalkan seperti itu. Dan selanjutnya Apache 2 ketika popcity.com tersebut diakses, otomatis akan menampilkan sebuah aplikasi atau informasi di sini. Dan troubleshootingnya tadi gampang. Kalau ketika ngupdate-nya gagal, jangan panik, di reboot aja. Setelah itu dihidupkan lagi ya otomatis. Atau enggak juga bisa, silakan di shutdown now, matikan servernya, hidupin lagi, itu seperti itu. Itu aja sih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.